Gak kedengeran paginya. Sekali lagi. Selamat pagi semuanya. Pagi, Kak. Ya, ada yang semangat, ada yang masih panas-panas. Baru pada bangun ya. Yuk kita sekarang sama-sama kita mau kembali lagi memuji Tuhan. Aku undang semuanya untuk bangkit berdiri di rumah masing-masing. Kita mau nyanyi Saya Bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi dalam cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi dalam cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi dalam cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi dalam cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Sekali lagi sekarang. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi dalam cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Udah bergirang belum semuanya? Udah dong pastinya. Mana coba tunjukin muka bergirangnya ke mama papahnya deh. Tunjukin bergirang kak. Senyum. Senyum. Bergirang gak ada yang cemberut dah. Sekarang sebelum kita masuk dalam doa, kita mau angkat satu penyembahan dulu. Kita mengatakan Bapak kau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu
setiamu di sepanjang hidup. Sama-sama kita mau masuk dalam doa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau telah kembali mengizinkan kami Tuhan untuk bisa beribadah, bisa memuji nama Tuhan, bisa mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan, sebentar kami akan memuji nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan yang hadir di setiap rumah kami Tuhan. Meskipun kami tetap beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan beri kekuatan pada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang terus pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau sama-sama lagi berdiri lagi. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya, pakai gerakan semuanya. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi, baca kitab suci. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Silakan duduk. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita mau siapkan hati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi, kita mau katakan lingkup-lingkup. Sayangmu
Bapa yang bertata dalam surga, Tuhan terima kasih Engkau telah menyertai kami dari awal sampai pertengahan. Terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan sekarang kami tiba saatnya untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong sertai anak-anak kami. Tuhan tolong berikan hikmat kepada mereka supaya mereka bisa membawakan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan juga tolong hadir dalam hati kami supaya kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu, supaya kami bisa mengerti firman-Mu dan kami dapat menerangkannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Ina. Sekarang kita mau dengerin cerita. Udah siap dengerin cerita? Udah, ayo dibuka telinganya, disiapin hatinya, disiapin juga nanti Alkitabnya ya. Nah, sekarang Kak Ina mau cerita tentang apa? Ada yang udah tahu? Iya betul, Kak Ina hari ini mau cerita tentang Menara Babel. Kalian tahu apa Menara Babel? Sudah pernah dengar cerita tentang Menara Babel? Apa sih Menara Babel? Kenapa ya kisah Menara Babel ada di Alkitab? Ada yang tahu? Apa sih bedanya Menara Babel dengan menara-menara yang lain? Menara Pisa, Menara Eiffel, Menara Tokyo, atau menara-menara yang lain. Apa sih bedanya Menara Babel dengan menara-menara yang lain? Tahu? Ada yang tahu? Apa ya? Nah, penasaran nggak? Nah, sekarang Kak Ina mau ceritain kenapa Menara Babel ada di Alkitab. Ya, penasaran ceritanya? Penasaran nggak? Yo, yang penasaran siapin telinganya, siapin matanya. Jangan tidur-tiduran lagi ya, nanti ketiduran ya. Yuk, siapin semuanya. Kita mau dengerin ceritanya sama-sama ya. Siap? Siap. 1, 2, 3. Ayo kita dengar ceritanya sama-sama. Menara Babel. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Setelah peristiwa Tuhan menghukum manusia dengan air bah, keturunan manusia dimulai dari keluarganya Nuh. Karena manusia yang tersisa hanya Nuh dan keluarganya. Setelah peristiwa air bah, Allah berjanji kepada Nuh untuk tidak menghukum lagi manusia. Dengan tanda Allah memberikan busur di awan, yaitu pelangi. Itulah janji Tuhan kepada Nuh. Nah, Tuhan juga memberikan perintah kepada Nuh. Kejadian 9 ayat 1 mencatat, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Karena perintah Allah itu, 3 anak Nuh mempunyai banyak anak, dan semakin banyak lagi manusia di bumi, sehingga menjadi bangsa yang besar sekali. Tetapi, meskipun banyak, mereka hanya memiliki 1 bahasa. Jadi, bahasa yang mereka pakai untuk ngobrol itu sama. 1 bahasanya. Mereka semuanya hidup rukun dan tinggal bersama di tanah Sinear. Mereka berencana untuk membangun sebuah kota. Pada waktu itu, mereka dapat membuat batu bata. Kalian tahu batu bata? Ya, batu kecil-kecil, kotak-kotak untuk bikin rumah. Nah, pada zaman itu mereka sudah bisa membuat batu bata untuk membuat bangunan. Padahal zaman itu biasanya orang tinggal di gunung, tinggal di gua, atau membuat rumah dari batu. Sedangkan mereka bisa membuat batu bata. Nah, karena itu mereka juga ingin membuat sebuah menara yang tinggi sekali.
tinggi sampai ke langit. Tujuan mereka membuat menara itu adalah supaya mereka tidak tersebar ke seluruh bumi. Padahal, ingat dulu perintah Allah kepada manusia apa? Kepada Adam. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kepada Nuh juga sekali lagi Tuhan memberikan perintah pada Kejadian 9 ayat 1 dan 7. 2 kali Tuhan memerintahkan kepada Nuh. Beranak cuculah dan bertambah banyak serta penuhilah bumi. Jadi Tuhan mau manusia itu memenuhi bumi, bukan tinggal berkumpul di satu tempat. Nah, pembuatan menara itu membuat Allah tidak suka karena manusia tidak taat kepada Allah. Allah suruh penuhi bumi. Manusia malah ngumpul aja di sini supaya jangan terserak kemana-mana, supaya jangan jauh-jauhan. Gitu. Mereka membangun menara itu bersama-sama. Mereka bekerja sama, ada yang bikin batu bata, ada yang ngangkat-ngangkat batunya. Nah, mereka bergotong royong menyusun batu-batu itu sehingga menara yang mereka dirikan itu hampir selesai. Tetapi firman Tuhan, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. nah, lalu Tuhan menghukum mereka dan mengacaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak dapat lagi meneruskan pekerjaan membangun menara itu, sebab mereka menjadi tidak mengerti apa yang dikatakan mereka, dan mereka jadi berkelahi. Akhirnya mereka disebarkan Tuhan ke seluruh bumi. Dan sekarang kota itu disebut Babel. Tadi tempatnya namanya Sinear. Setelah dibangun menara itu tidak jadi, namanya jadi Babel. Apa? Ayo sebutin sama-sama sekali lagi. Babel. Ya, kenapa disebut Babel? Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Makanya sekarang manusia bermacam-macam bahasanya. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin, ada bahasa Spanyol, ada bahasa Prancis, ada bahasa, macam-macam sekali, banyak sekali bahasanya. Nah, sekarang sudah tahu kan kisah tentang Menara Babel? Menara pertama yang dibangun manusia dengan kesombongan dan ketidaktaatan manusia kepada Tuhan. Perintah Tuhan apa? Perintah Tuhan, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Tapi orang-orang di Sinear itu mau membangun menara yang tinggi sampai ke langit. Untuk apa? Supaya tidak tersebar kemana-mana, supaya mereka berkumpul tinggal di situ. Padahal Tuhan menyuruh mereka untuk memenuhi bumi,
menyebar tinggalnya. Nah, itu adalah pemberontakan, ketidaktaatan, dan kesombongan. Tuhan tidak suka akan kesombongan. Ingat Lucifer? Ingat iblis? Siapa coba? Dia itu adalah malaikat Tuhan yang paling sempurna, yang paling dekat sama Tuhan, yang paling luar biasa. Tapi dia sombong. Dia memang tampan, dia memang luar biasa, tapi dia mau menyaingi Tuhan. Makanya iblis, makanya Lucifer dibuang oleh Tuhan dan dihukum oleh Tuhan. Siapa yang mau dihukum oleh Tuhan? Ada yang mau dihukum oleh Tuhan? Nggak mau, Kak. Makanya jangan sombong. Ingat, manusia itu dibuat dari debu tanah. Manusia itu dibuat dari debu tanah. Bisa hidup karena Allah yang memberikan nafas hidup, memberikan Roh Kudusnya, sehingga kita bisa hidup, manusia bisa hidup. Jadi manusia itu hanya debu tanah. Jadi apa yang bisa disombongkan dari debu tanah? Tidak ada kan? Semua yang kita miliki sekarang, baik itu kekayaan, baik itu kecantikan, ketampanan, baju, kepintaran, apalagi mainan semuanya, rumah yang bagus, tempat tidur yang enak, itu semua adalah berkat anugerah Tuhan buat kita. Jadi kita tidak boleh sombong, ya. Ingat, Tuhan tidak suka anak yang sombong. Kalau sombong nanti dihukum sama Tuhan. Ada yang mau dihukum sama Tuhan? Nggak mau. Kakak juga nggak mau. Jadi ingat, hati-hati, tidak boleh sombong. Selain tidak boleh sombong, kita juga harus taat kepada Tuhan. Nah, pesan firman Tuhan hari ini adalah kita tidak boleh sombong, dan satu lagi, kita harus taat kepada Tuhan. Ingat ya, tidak boleh sombong, dan kita harus taat kepada Tuhan. Ya, pinter, semuanya pinter dengerin firman Tuhannya. Sekarang kita mau ayat hafalan. Kita buka Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sekali lagi ya, Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Bisa? Mau sekali lagi? Sekali lagi ya, sekali lagi. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Pinter semuanya bacanya. Ingat ya, dihafalin ayat hafalannya ya. Jangan lupa, jangan hari ini dibaca, besok lupa, nanti sore udah lupa. Tapi diingat, dimasukkan ke dalam hati. Ingat, kita tidak boleh sombong, dan kita harus taat kepada Tuhan. Ya, ingat Menara Babel, Tuhan tidak suka kesombongan. Ya, kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa sama-sama ya. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya. Udah siap semua? Siap? Yuk, siap ya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar cerita tentang Menara Babel. Kami tidak mau dihukum seperti orang-orang yang ada di Menara Babel, tapi kami mau menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan,
anak-anak yang rendah hati, sehingga Tuhan mengasihi kami dan Tuhan memberkati kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, ampuni kenakalan kami, ampuni kalau kami sombong, ampuni kalau kami tidak taat kepada Tuhan. Tuhan yang menolong kami, memampukan kami, Roh Kudus Tuhan yang selalu menuntun kami, sehingga kami melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Berkati sekolah kami, berkati kesehatan kami, berkati juga teman-teman kami, juga berkati kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan, buat ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.